sudah siap tentunya ya. Hari baru di minggu yang baru. Di acara Ruby No Secret. Wah. Daniel juga sudah siap menemani kita hari ini. Blazer tapi dalamnya pantai ya. Emang suasananya mix antara kerja dan senang-senang. Kita bekerja sambil senang-senang. Ada bintang tamu, beberapa bintang tamu yang akan kita wawancara hari ini. Tapi kepojokan dulu tentu ya kan. Bahas berita-berita yang hot yang menjadi highlight kita baik dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Dari dunia apa ini? Nyata. Tapi kemudian diramaikan lagi berlanjut ke dunia mahaya. Oke, kita lihatnya kemarin sempat rame juga adalah Ibunda Indah Permatasari ya. Jadi kan waktu Indah Permatasari itu menikah dengan Arie Kriting, seorang stand up comedian gitu ya. Itu kan sempat rame karena ibunya Indah Permatasari itu agak kurang setuju gitu ya. Jadi rame tuh berbalas pantun baik di infotainment maupun di sosial media. Nah kemarin ibunya rame lagi menjadi trending karena ibunya baru menceritakan kisah bahagia adiknya menikah gitu. Nah kali ini kayaknya ibunya tuh seneng banget karena menantunya tuh ibunya approve lah kayaknya gitu ya. Terus pada beberapa statement jadi seolah membanding-bandingkan antara Indah dan adiknya gitu ya. Seperti apa sih statementnya gitu ya. Kita lihat ini statementnya Ibunda Nursyah, Ibunda Indah Permatasari. Berikut ini. Gitu ya, karena menantunya yang kedua ini apa sih ningrat gitu ya kan. Terus ya gitu deh gitu. Harapan ya ampun, kamu kayak netizen ya. Nah terus itu kan rame diundang di mana-mana gitu ya menjadi pemberitaan. Nah kemarin Indah itu posting di Instastory-nya dan netizen menduga itu seolah-olah seperti menjawab apa yang lagi rame gitu ya. Dia tulisannya begini, bobo daripada memikirkan duniawi yang kadang pilih kasih, katanya gitu ya kan. Coba kita lihat komentar netizen. Bunyinya adalah mantap Indah, gue suka gaya lo katanya gitu. Ada lagi berikutnya, anak bikin malu ibu, ibu bikin malu anak centrang gitu. Ini komentar netizen bukan aku yang ngomong ya. Akan lanjut berikutnya. Jadi Indah pasti capek katanya. Yang berikutnya, lain hal para ibu di luar sana yang pengen dan berusaha semaksimal mungkin jadi suri tauladan bagi anak-anaknya. Ibunda Indah yang satu ini memang beda ya, beda spesies katanya. Lanjut komentarnya, ibu nggak malu sama besan apa bu? Katanya gitu ya. Ini komentar ada di mana nih? Di postingannya Indah. Oh, posting videonya si ini komentar netizen di postingan yang merepost komentarnya Ibunda Indah begitu ya. Ya ada yang pro ada yang kontra. Karena ini memang kayaknya kok nggak akur-akur ya. Coba deh bentar lagi kan ini ya puasa Lebaran, silaturahmi deh biar akur ya. Karena menurut aku ya memang harus begitu ya, segala sesuatu memang harus diusahakan. Ya di rumpi juga boleh. Oke baik, langsung kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ada Indra Bekti dan sohibnya ini Barens. Seperti apa kisah mereka? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Oke, ada Indra Bekti dan Indi Barens. Kemarin kita undangnya satu-satu ya. Iya. Nih dia lagi dalam proses penyembuhan. Kayak lagi winter ya. Iya benar, Pak Dingin ya? Abu lagi Kenapa sih double kedinginan? Badannya aja kan? Makanya lebih pilek begini kan. Hati-hati dingin apa panas? Hati panas dingin. Lagi meriang, Bu. Oh ya meriang hatinya ya. Aku meriang. Udah. Ya udah. Ya oke baik ya. Aku rumpian kata dulu. Baik. Kamu kalau dengar aku sebut kata berikut ini, apa yang terlintas cepat di benak kamu? Terserah apa aja, halu juga boleh ya kan? Itu udah hari-hari. Apa yang terlintas cepat ketika mendengar kata perceraian? Aduh. Langsung cenut. Oh langsung gitu ya yang terlintas ya, oke. Itu bahan cenut gitu. Apa yang terlintas kalau mendengar kata rujuk? Nah itu cenut. Maunya apa? Ribet banget nih orang. Setiap kali itu dia Cerai mikir, cenut. setiap kali mikir dia Cenut. cenut. Apa yang terlintas cepat ketika mendengar kata Aldila Jelita? Ya, itu adalah mantan istri saya. Kok udah tahu mantan? Udah Orang mantan belum. kan belum putusan. Ya, itu udah kesepakatan kita. Belum keputusan. Oh iya, karena udah sepakat ya. Udah sepakat, Ya. Oke, baiklah. Udah stres dong. Oke, Emang baik. udah pengen langsung bilang mantan. Ya gimana dong? Udah gitu. Oh iya. Maaf ya Bun. Maaf ya Bun. Baik, kita mau tanya, ini lagi rame, mumpung lagi rame ya kan? Kan kemarin ini rame gara-gara kamu di FYP ya. Iya. Coba, cuplikannya berikut ini, viral. Soalnya anak ini bener. Bekti, kalau gue memang belum sempat jenguk, maaf. Tapi udah transfer. Ya kan? Ya, benar. Itu penting, lebih penting ini. Tapi. Ya. Oh, itu. Iya, percuma. Emang iya gitu? Oh, percuma. Aduh, gimana?
ada dong, Bu. Aduh. Gua nggak ngerasain. Iya. Masa sih, Bu? Aduh, Hah? pakai lu ke sono sih. Ya Allah. Percuma. Mana sih? Tuh, percuma. Pisang lagi. Bekti lu jangan bercanda, Bekti. Bekti. Bekti jangan bercanda, Bekti. Apa sih jangan bercanda? Bercanda. Segitu. Iya. Tapi percuma. Emang percuma Bekti ya? Ya Allah. Itu kan jadi rame. Bapak nonton lagi mau ketawa-ketawa aja. Nggak usah. Kamu selamatin diri kalau sekarang pingsan. Gemes Bu jadinya Bu. Ya itu aku mau klarifikasi juga. Ya. Yang juga bercanda lagi begini ada yang lupa-lupa Bu. Jadi aku kena short term memory juga. Awesome. Jadi ada hal-hal yang ternyata udah ada yang ngasih, udah ada mungkin ada yang belum, malah aku bilang udah gitu-gitu. Jadi memang aku kan terkena pecah pembuluh darah nih di otak ini. Terus jadi kena mata juga ini seperti sekarang. Kenapa pecah mata dan Memori memori juga kena juga. Jadi yang dibisikin Irfan apaan sih? Lo Nggak inget juga dikasih kan, dikasih uang gini gitu. Ah, masa sih, Bo? Gue bilang Jadi gitu. itu pada saat itu kamu nggak kepikiran Nggak kalau itu bakal jadi panjang. Itu dia, makanya. Gak kepikiran aku bakal jadi panjangnya, Bu. Kenapa kamu ngadunya kayak ini? Kamu dimarahin ya? Abis Bu, abis sama Ki Bu, beneran. Aku dimarahin dia. Masalahnya kan aku di Sama Bunda tengah juga. ya. Masa aku di tengah dalam arti kata Bekti sahabatnya aku. Dila ya dalam konteks ini istri sahabatnya aku juga gitu. Jadi ya pada saat aku mencoba untuk bertanya lagi ke Dila, aku karena kita ada pertemuan kan kemarin, terus aku tanya gitu, Dil ini yang soal ini gimana sih gitu. Enggak Tendi, malah kita bikin video, untungnya Dila Ada bikin video. video ucapan terima kasih ke Raffi. Iya. Kalau nggak ada video itu selesai. Apa sih Dila bilang, aduh memang Mas Indra tuh masih lagi masnya on and off, kadang inget kadang enggak. Cuman Iya. tuh kalau yang krusial yang ini kan yang penting yang mesti dijaga supaya hati-hati dalam berucap. Karena kan semua berhubungan dengan memorinya dia, daya ingatnya dia gitu. Dan pada saat yang kamu lupa-lupa itu berkaitan sama orang lain juga. Iya, Iya. itu dia. Dan Makanya pada aku saat kamu mohon diundang itu sudah ada kabar ada gugatan perceraian gitu Betul, kan ya? itu betul sekali. Pada saat itu juga sudah saling gugatan dari Dila nih gitu ya kan yang melayangkan itu pada saat pertama ketemu wawancara di sini. saat ketemu itu ya pertemuan itu enggak telepon-teleponan Ya apa-apa udah nggak ya. usah diinget-inget kalau lupa lah ya pokoknya. Terus gitu. Iya, kalau lupa. Iya, lupa, bilang aja lupa. benar. Hayal ngomongnya. Iya benar sekali. Ada skenario sendiri. Iya itu betul. Iya. Coba ini ada abis dari kamu ngomong di FYP itu, Ya. apa yang terjadi? Yang terjadi Selain sih- dimarahin sama Indi Barens. Yang tadi kan memang kita kan ketemu Ditelepon lagi. sama Dila nggak? Enggak, kita ketemuan kan akhirnya. Kenapa beberapa ketemuan? hari kemudian. Memang tiba-tiba ketemuan aja gitu. Coba kita tanya sama ibu ini lupa mungkin. Ada itu juga kan? Iya. Bu kenapa ketemuan akhirnya? Jadi kalau proses ketemuan itu memang nggak ada hubungannya dengan si salah Rame. ucapnya Ya, Bekti di FYP, kemarin di betul. FYP gitu. Jadi waktu pas ada pertemuan di hari Minggu kemarin, kemarin hari Minggu ya? Ya. Ya betul. Takut ketularan lupa Bu saya Bu. Jadi Nular memang loh. hari Sabtu tuh Dila telepon aku. Oh, hari Sabtu, oke. Sabtu siang Dila telepon aku. Dila meminta untuk ketemu. Aku agak-agak panik karena tumben-tumbenan karena biasa kita nggak pernah sering ketemuan gitu. Minta ketemu tapi nggak cuman Dila dengan Indi aja tapi ada Bekti dan juga ada manajer Bekti Roy. Jadi memang mau bertemu berempat ditambah dengan satu pengacaranya mereka Bang Milano itu ya. Jadi so, aku tanya konteks ketemuannya mau ngapain nih Dil? Nggak supaya semuanya enak aja teh karena dari pada saat aku menggugat sampai kemarin mereka belum pernah ketemuan. Ya. Sama sebetulnya maksud Dila sangat baik sekali sih dalam arti kata gini. Dila pengen kalaupun nanti sampai diketok palu persidangan sampai titik akhir ternyata memang mereka resmi berpisah bercerai, pengennya tuh tali silaturahminya tetap baik. Ya. Gitu. Jadi Dila boleh bersama dengan anak-anak, Bekti boleh sendiri, tapi Dila tuh pengen mau ketemuan justru harus. Dia dong. Mau frekuensinya banyak ketemu dengan anak-anak justru itu harus. Jadi kalau aku sih ngeliat ada itikat baik dari Dila ya, maksudnya membuka pintu. Kalaupun dalam seminggu lebih kemarin Dila nggak mau ketemu ya kita mesti Ya, mungkin lagi maklumkan cooling namanya down lagi ya. emosi. Ini mah iya aja. Ya dia kan HI di luarnya nih. Betul. Di dalamnya tuh rapuh. Ya itu dia. Jadi ya pertemuan kemarin kita akhirnya
ada tali silaturahmi yang dibuka sama Dila dan berharap ini akan berjalan lebih baik lagi setelah ada proses yang akan mereka lalui gitu loh. Dan ya itu sekaligus membahas hal-hal yang memang sebetulnya memang sudah menjadi haknya Bekti gitu. Jadi nggak ada faktor keserakahan dari satu sisi, nggak ada faktor apapun. Jadi kalau aku pribadi secara jujur gitu ngeliat dari awal sampai akhir memang ada itikat baik dari Dila untuk bisa menyampaikan keinginannya Dila terus pengennya semua hubungan baik-baik aja gitu. Jadi itu ada mengkelirkan semua segala sesuatu. Ya, misalnya jadi kayak tanda tanya. pendapatan yang mungkin didapat dari orang-orang yang Donasi. mungkin donasi dan segala macam dia jelaskan di situ. Jadi Dan- nggak ada yang ditutup-tutupi. Betul, ini kalau bicara nggak ada yang ditutupi kemarin tuh aku juga sampai kaget ya bahwa ternyata Dila bawa satu buku itu tuh isi berupa tulisan manual beserta bukti-bukti gitu ya dari orang-orang yang mentransfer untuk donasi Bekti itu semua jelas ada, aku lihat sih gitu. Jadi malah disampaikan ada yang ini sekian, sampai jumlah sisa donasi itu berapa itu dijabarkan sama Dila. Jadi menurut aku nggak ada yang disembunyikan sih untuk case yang ini ya gitu. Bahkan ada hal yang baik supaya semuanya jelas. Karena kayaknya kalau dari sisi Dila juga dia udah capek untuk banyak disikat orang yang nggak tahu kebenarannya main asik berkomen gitu. Aku mau ngomong maksudnya Dila gak ada maksud jahat apapun, mau ambil uang aku kek, mau ambil uang donasinya kayak gitu gak ada sama sekali. Tolong jangan banyak ngejudge dulu gitu. Kenapa kita berpisahnya ya udah antara kita berdua aja yang tahu. Jadi masing-masing pasti punya maksud dan tujuannya sendiri gitu. Kita nggak akan pernah bisa menyakiti, kita nggak pernah mau kayak gitu Karena sebenarnya. pada prinsipnya sebetulnya yang diselamatkan itu anak-anak sih. Iya betul. Karena jejak digital itu kan nggak yes, akan Daphne, hilang, ya. Abel gitu. Jadi ya mereka boleh aja menjadi hubungan pertemanan, tapi kan anak-anak tetap aja nggak ada hubungan bekas orang tua gitu. Tetap aja ada ayah dan ibunya. Setuju. Ini kemarin juga sempat di videonya juga ada klarifikasinya ya. Indi Barens yang nanya gitu, ada klarifikasi yang Iya. soal dari Raffi itu ya. Sayangnya Tadi udah dijelasin. sayangnya kepotong Bu videonya, akhirnya saya upload tadi pagi Bu. Dia jelas Bu gitu. Ya coba kita lihat cuplikannya berikut ini. Jadi di sini Mas Indra udah tahu banget kalau duit 50 jutanya udah aku kasih ke Mas Indra dan sudah dipakai untuk urusan-urusan rumah, pengobatan gitu. Jadi nggak ada istilah bahwa uang yang dikirim atau disumbangkan buat Bekti itu dimakan sama Dila, enggak gitu. Malah diketahui sama Bekti ya dia. Aku yang kayak gini-gini nih nggak inget. Aku udah video call sama video call, bukan video call apa namanya, kayak bikin video. Terus Raffi udah kirim kayak gitu-gitu tuh aku nggak inget. Udah kayaknya selama di rumah sakit juga aku nggak inget apa-apa. Itu ya Raffi, mohon maaf kalau misalkan ternyata kayaknya salah persepsi jadinya akhirnya. Mas Bekti udah tahu siapa aja yang udah transfer dan sudah kita bicarakan baik-baik gitu. Nggak ada yang saya pakai sendiri, tidak ada. Betul. Ya. Terima kasih banyak ya semuanya yang udah memberikan yang terbaik buat kami. Jadi tidak boleh. Salim aja. Gitu lah. Langsung dibikin juga video itu tadi mengklarifikasi lagi. Oke, ini coba kita lihat ya, ini komentar netizen yang mau diluruskan juga, terutama dengan pertemuan itu. Berarti istrinya nggak cerita teman-temannya pada jenguk sama bantu biaya berobat. Harusnya cerita supaya Indra Bukti tahu katanya. Lalu lagi sakit suruh bahas biaya. Indra Bekti bukan Indra Bukti. Ya, kan kemarin juga di beberapa talk show ya, mungkin karena baru beberapa kali kamu muncul dan ngobrol kan, betul. Indra kan menjelaskan kondisinya, bahwa ada beberapa yang dia lupa. Kemarin kejadian dia bisa lupa, yang nggak kejadian dia tiba-tiba ingat gitu. Namanya halu, ada ya, halunya atau ngarang. gitu. Jadi itu kondisinya Indra Bekti gitu ya. Berarti istri, terus ada yang berikutnya, komentar berikutnya, gue yakin banyak artis udah jenguk dan donasi tapi istri nggak terbuka gitu. Bukan nggak terbuka. Terbuka kok, terbuka. Dia ada catatannya, nama-namanya ada, semuanya lengkap. Ya dia emang nggak inget ya, karena memang kan stroke itu menyerang ya memang di pembuluh darah otak Iya, gitu ya. Memori jadinya. Memorinya. Kan lagi yang berikutnya, Irfan bisikin artinya udah tahu ya bininya gitu, kayaknya udah rahasia umum. Oke Irfan, makanya jangan suka bisik-bisik deh. Dia kasih tahu, ini Dila kasih segini gitu. Raffi. Dila, Raffi. Iya, maksudnya ngasih tau nilai nominalnya gitu Bu. Iya, nilai nominal dia kasih Itu tahu. kan aku di belakang ya Bu, rasanya pengen gue dobrak tuh pintu. Pas Lu udah tahu, Bekti, gitu maksudnya. ada. Aku jadi surprise di segmen berikutnya. Iya. Sepen udah nyelonong masuk kan nggak mungkin tapi kan ya. Ini pengen gue julek bener-bener si Bekti ini.
Padahal maksudnya kamu pingsan tuh karena lihat nominalnya gitu kan. Iya, Itu Nominalnya. gimmick aja kan. Oh, gimmick itu bukan apa namanya pingsan beneran gitu maksudnya lihat Atau kau baru gede tahu juga gitu enggak ya? Emang kamu nggak inget aja ya? Nggak inget itu sama sekali. Oh si Alfi ngasih segitu gede juga ya. Padahal dia bikin video sama Dila. Bilang terima kasih. Iya betul. Pernyataan makasih Raffi ya. terima gitu. kasih. Itu Jadi di ini rumah memang sakit. bahaya ya, nggak bisa dilepas Itu sendiri. dia, jadi Iya. memang kalau bukti itu memang harus ada yang nemenin, ya terutama sang manajer atau keluarga, ya orang dekat dengan bukti supaya ngomongnya tuh nggak Mana-mana. kesana kesini Bu. Itu sebelum infus tuh. Sebelum infus tuh apa namanya? Aku kan di infus 10 kali kan. Terus itu buat apa ngingetin lagi memori, lagi segala macam. Nah, sekarang apa namanya? Alhamdulillah udah mulai sedikit demi sedikit memori-memori itu dibantu sama teman-teman untuk diingetin gitu. Udah mulai Bukti dirapihin ini, ya, ah, filenya. dirapihin. Bahkan yang aku sempat dengar dari Harum adiknya gitu, kalau mereka habis pergi nih satu hari ada kegiatan, pasti keluarganya akan bikin video Iya. supaya nanti kalau sampai rumah tuh, nih tadi kamu tuh kesini supaya merefresh dia jadi lebih punya kekuatan Memori. ingatan gitu loh. Hari ini gua kesini, hari ini gua ngapain gitu. Oke, ya, sekarang kita mau describe foto. Yang berikut fotonya. Nah, ini tanggal cantik 10/10/10. Kamu mau lihat ini? Sedih pasti. Sebenarnya sayang banget sama Dila. Dila juga baik orangnya. Pasti. Tapi memang saat ini kita lagi diuji. Ini yang terbaik buat kamu, terbaik buat Dila, terbaik buat anak-anak. Betul ya? Udah gak mau nyakitin satu sama lainnya itu. Maafin ayah ya bunda, maafin ayah anak-anakku sayang. Oke, ya mungkin buat yang di luar sana gitu ya, kita nggak tahu pasti apa yang menjadi latar belakang mereka sepakat ya. Ini kan Dila dan Bekti sepakat untuk ya inilah jalan terbaik bentuk hubungan mereka ke depannya gitu. Dan apa masalahnya? Itu adalah hal privacy yang menjadi hak mereka berdua. Setuju. Yang kita nggak boleh menghakimi dari luar gitu, menilai dari luar. Kita nggak bisa. tahu ya. Dan kalau ditanya banyak mungkin ya netizen bilang kalau emang baik kenapa berpisah? Kalau ini itulah yang kita nggak tahu. Ya itu yang menjadi masalah yang privacy itu tadi. Tapi kalau orang berpisah baik-baik tuh ada apa nggak sih? Ada. Ada. Untuk kebaikan, Untuk ya? kebaikan. Karena memang mungkin ya ketika bersama mungkin banyak hal-hal yang jadinya akhirnya malah dua-duanya malah jadi Memperuncing terus. terus gitu. Ini mau diputar nih benar. Tapi ya kalau dibilang perpisahan itu memang menyedihkan pasti. Tapi kebersamaan masa-masa indah itu adalah hal yang harus kita syukuri. Kebersamaan itu. Kalau nggak bersama kan nggak ada anak-anak, nggak ada kenangan indah. Ini contoh kenangan indah, kita lihat. Saya tepat sekali memilih seorang Dila sebagai istri saya. Dan dia memang laksanakan selayaknya seorang istri yang benar-benar setia kepada suaminya. Dia percaya pada suaminya. Dia serahkan semuanya ini pada suaminya begitu. Jadi saya merasa bersyukur dia wanita yang sangat berbakti kepada suaminya. Dialah yang membuat saya hebat sampai sekarang ini. Dia orangnya baik banget. Dan Baik aku tahu banget dia sama semua orang welcome gitu. Malah aku yang kadang yang suka ngasih tau, jangan terlalu welcome gitu deh. Nanti orang jadi gimana ya, jadi salah menggunakan kamu apa gimana. Aku yang suka cerewet gitu. Tapi dia tuh hatinya luar biasa. Ya bedanya 8 tahun gitu. Dia ngerubah aku jadi masa dari dulu yang agak emosian gitu. Terus dia ngerubah lah sifat-sifat bijak dia ngerubah aku. Dan aku sampai detik ini aku nggak pernah ngerasain aku sedih. Dia bisa, kalau aku marah dia yang ngeredam, kalau aku ngambek dia bisa buat aku tersenyum. Dia selalu bikin ceria anak-anak gitu. Itu adalah hal indah. Satu sama lain pernah bersama, pernah memberikan hal yang terbaik buat yang lainnya, begitu ya? Tuh, itu betul banget kok. Dengan kondisi kamu sekarang ini Bekti yang masih pemulihan, emosi masih up and down juga, betul? Tuh.
Kamu menghadapi masalah ini gimana caranya kamu mengatasinya? Ya, ya untungnya aku masih ada Allah yang bisa nguatin aku. Terus orang tua, sahabat, semuanya mereka nguatin. Ini Ibu RT ini juga kasihan deh. Aku sampai pernah bilang gini. Aku pernah bilang gini kemarin malah. Bukti, gue tuh nggak ada untungnya loh. Menemani lo, capek iya, waktu terbuang iya. Tapi gue sayang sama dua-duanya, sama Bekti, sama Dila. Dan yang aku lihat sekarang ini kan Abel sama Daphne ya. Karena kalau mereka jauh-jauhan, mereka nggak akan lihat ada kasih sayang di antara orang tua. Jadi aku pikir saat Bekti sakit udah nggak usah diomongin lagi ya Bu. Udah jelas aku akan bersamanya meskipun dia nggak inget juga satupun. Tapi pada saat kejadian seperti ini, mau Bekti sadar atau enggak, aku berharap dia sadar sepenuhnya ya gitu bahwa ini kan namanya hidup ya, nggak ada orang yang inginkan seperti ini. Makanya kemarin aku bilang, gue tuh nggak ada untungnya nemenin lo. Mau ada TV kayak mau enggak, hari-hari aku kan kadang ngecek apa. Cuman supaya dia nggak merasa sendiri sih yang paling penting itu. Dan bahwa ini bukanlah sebuah hal yang mesti disesali, bahwa memang ada pembelajaran sih yang mesti kita pelajari dalam hidup itu aja. Betul. Ya, akhirnya kita sempat ketemu untuk bisa menyelesaikan inilah dengan baik-baik. Kemarin ya, Iya, di rumah Milano. betul. Kita ngobrol, aku sempat ketemu sama dia, ketawa-ketawa, aku bersimpuh sama dia, minta maaf. Bun, maaf ya Bun, aku Ke Dila maksudnya? Iya, ke Dila. Dan itu aku ngomong sama dia, dia pun juga enak, pembawaannya juga nggak yang Iya. ledak-ledak, marah-marah gimana gitu tadi. Dan akhirnya ya kita bisa baik-baik. Oke. Apa ke depannya Bekti mau apa? Apa yang Bekti bisa pelajari, hikmah apa dari kejadian yang dialami ini secara berturut-turut begitu ya? Setelah yang berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.